لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa malam Jumat di Masjid At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita dalam rangka melakukan salah satu amalan untuk ibtigha mardatillah, atau dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mengadakan kajian tahsinut tilawah sesuai yang disebutkan dalam hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa hafathumul malaikah, al-hadis. Artinya tidaklah berkumpul di suatu masjid di mana di dalamnya dibaca kitab-kitab Allah dan juga dipelajari, kecuali malaikat akan mengelilingi halaqah atau majelis tersebut, al-hadis. Salam serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah SAW. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah ila akhiril hayah, serta mendapatkan syafaatul uthma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik, tema kita pada malam hari ini masih melanjutkan hukum iltiqa'us sakinain atau dua huruf yang mati, dan ini adalah poin yang terakhir di mana dalam penggunaan atau menghidupkan harokat yang asalnya sukun diganti dengan dhammah. Kemarin yang pertama dalam rangka meringankan diberikan harokat penolong kasroh, sudah kita bahas, ada beberapa poin. Kemudian yang kedua diberikan harokat penolong fathah, yaitu pada huruf min, kemudian ta'nis, dan yang terakhir adalah ketika mad lazim harfi bertemu dengan al-ta'rif, atau di sini disandarkan ke lafal Allah, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, insyaallah pada malam hari ini adalah penggunaan dhammah untuk mengatasi pertemuan dua huruf sukun. Penggunaan dhammah untuk mengatasi dua huruf sukun. Di mana tempatnya? Yang pertama, huruf wawu lin. Huruf wawu lin. Apa itu wawu lin? Wawu lin adalah wawu sukun yang sebelumnya berupa harokat fathah. Wawu sukun yang sebelumnya berupa harokat fathah. Contoh, fataman nau al maut. Kalau dijabarkan kita buka payan, fataman nau al maut, maka hadapkanlah atau harapkanlah kematian. Fataman nau. Nah, fataman nau al maut, ini di sini shad atau hamzah wasal, artinya dua huruf yang keduanya sama-sama mati bertemu dengan huruf mati. Wawu mati bertemu dengan al. Fataman naul
Nah, bagaimana cara membaca? Cara membaca menurut kaidah di sini digunakan harokat dhammah untuk mengatasi pertemuan dua huruf sukun jika yang pertama bertempat pada huruf wawu lin. Beda dengan huruf wawu mat ya. Huruf wawu mat ya, artinya wawu tersebut sukun, sebelumnya harokatnya adalah dhammah, itu wawu mat. Ya, ini nggak ada pembahasan. Tapi jika harokat sebelumnya adalah fathah, fataman nau, fataman nau ul maut, mauta. Nah, ini sukun bertemu dengan sukun, maka wawu diberikan harokat penolong dhammah. Fataman nawul maut, fataman nawul maut, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Nah, ini poin yang pertama. Kita praktekkan pada contoh. Nah, ini ayatnya. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fataman nawul maut. Nah, ini asalnya adalah sukun, poinnya di sini asalnya sukun, kemudian iltiqa'us sakinain karena ini wawunya adalah wawu huruf lain. Apa wawu huruf lain? Jika sebelum wawu berharokat fathah, nah, maka diberikan harokat penolong dhammah agar tidak terjadi dua huruf yang keduanya sama-sama mati bertempat pada satu tempat. Baik, prakteknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas, khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Fataman nawul maut. Baik, bersama-sama a'udzu dan bismillah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari qul sampai min dunin nas. 1, 2, 3. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Ulangnya di khalisah sampai fatamannawul maut. 1, 2, 3. Khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut. Berikutnya dari fatamannawul maut sampai akhir. 1, 2, 3. Fatamannawul mauta in
lagi bersama-sama dari Qul sampai An-Nas. 1, 2, 3. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Dari khalisah sampai maut. 1, 2, 3. Khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut. Berikutnya fatamannau sampai akhir. 1, 2, 3. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Oke, contoh yang kedua. Masih sama-sama huruf wawu lin yang sebelumnya berupa harokat fathah. Asalnya adalah wa asaw, wa asawur rasul, wa asawur rasul. Nah, ini bentuknya adalah jamak. Wa asaw ar-rasul. Wa asaw ar-rasul. Nah, ini huruf sukun bertemu dengan sukun, dibaca harokat penolong dhammah pada wawu menjadi wa asawur rasul, yang bentuknya ketika mufrad ini adalah asalnya asa, wa asa. Terima kasih. Wa asa. Nah, ini namanya alif maksurah. Ya. Kemudian ketika dijamakkan menjadi wa asawur rasul. Nah, wa asawur rasul. Nah, wa asa dijamakkan menjadi wa asaw. Asalnya fa'ala fa'ala fa'alu. Ya, fa'alu asawu asalnya, tapi kaidah shorof mengatakan berat karena ada harokat dhammah yang berada pada wawu sebelumnya berupa harokat fathah. Itu berat menurut ilmu shorof. Diganti wa asawu menjadi wa asaw. Nah, praktek contohnya ini dikembalikan ke asal wa asawur rasul. Asalnya wa asaw ar-rasul, kemudian dikembalikan ke asal wa asawur rasul. Oke. Baik. Ya, prakteknya. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ardh. Lagi. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ardh. Berikutnya ngulangnya di lau. Lau tusawwa bihimul ardu wa la yaktumunallaha haditha. Yuk bersama-sama dari yauma idzin sampai bihimul ard. 1, 2, 3. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ard. Berikutnya dari lau sampai akhir. 1, 2, 3. Lau tusawwa bihimul ardu wa la yaktumunallaha haditha. Sekali lagi,
dari yauma idzin sampai al-ardu. 1, 2, 3. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ardh. Berikutnya dari law sampai akhir. 1, 2, 3. Law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allaha haditha. Boleh? Satu-satu dari awal. Nah, kayak kembali ke makhraj lagi ya. Sin. Tes. Sebentar. Lam, ini ta, dal, ta, sod, za, sin. Nah, ini cek. Cek. Nah, boleh disimak. As, posisinya boleh dicek lagi. Kalau itu kayak tertahan itu pasti pakai ujung lidah. Ujung lidahnya enggak melengkung begini. Ini kan melengkung ya. Nah, oke, praktek ke, baik, udah semua. Nah, kita masuk ke materi baru. Ya, sekilas mungkin ya prakteknya, insya Allah di minggu berikutnya, tentang huruf-huruf yang ditasydid dan tingkatannya. Ya, tingkatan huruf-huruf yang bertasydid. Ini dari kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid, bahwa dalam Al-Quran banyak sekali huruf yang bertasydid. Semua ulama ittifaq bahwa tasydid asalnya adalah huruf ganda. Kita ambil contoh. Ketika ada lafal madda, ini ditasydid begini. Asalnya adalah da. Nah, karena hurufnya double dan sama, dal itu menurut kaidah bahasa Arab berat, madada repot. Akhirnya harus dijadikan satu. Dijadikan satu, ini disukun, ini tetap dibaca fathah menjadi mad da. Kemudian ini ditulis menjadi madda. Ya, ini yang pertama. Nah, sebentar. Huruf yang bertanda tasydid memiliki kedudukan seperti dua huruf dalam hal timbangan dan pengucapan. Maka jangan sampai tasydid itu kelewatan. Contoh Ar-Rahman, akhirnya dibaca apa? Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kacau. Itu namanya membuang huruf. Ya, karena ibarat tasydid ya, yang kepala sin itu ntar ada maknanya dalam ilmu rasam, ya, adalah penggambaran dari huruf ganda. Madda, kemudian apalagi? Ya, nasso, yanussu. Huruf pertama dalam keadaan sukun, sedangkan huruf yang kedua berharokat. Maka seorang qari atau membaca Al-Quran hendaklah mempertegas atau memperjelas pengucapan huruf yang ditasydid dimanapun berada, agar bisa membedakan dengan huruf yang lain. Nah, ini
tingkatannya menurut ulama juga berbeda-beda pendapat dari segi teori, prakteknya hampir sama. Oke, apa yang pertama? Ini dari kitab Al-Mizan. Al-Mizan fi Ahkamit Tajwid. Al-Mizan fi Ahkamit Tajwid. Ada dua kitab yang berbeda dan intinya hampir sama tentang penekanan tasydid atau maratibu tasydid. Tidak semuanya memiliki tingkat kekuatan yang sama, melainkan bervariasi dalam intensitas, sehingga dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Ini menurut Al-Mizan fi Ahkamit Tajwid. Terlalu kecil ya? Mana gedein? Nah. Tingkatan yang tertinggi, yang pertama, tingkatan tertinggi terdapat pada ra yang bertasydid atau bersabdu, bukan bersabdu, ini salah ketik, bertasydid. Hal ini karena huruf ra memiliki sifat takrir atau getaran. Getaran dalam artian bukan dibaca karra, dibaca karra, bismillahirrahmanirrahim, bukan. Tapi ra dibaca seolah-olah seperti orang Inggris, nggak bisa karra, ya. Jadi karra, bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh dibaca bismillahirrahmanirrahim, nggak. Itu yang harus dihindari oleh pembaca Al-Quran, yaitu membaca ra dengan getaran atau dengan istilahnya takrirur ra'at. Kenapa harus dihindari? Karena termasuk lahan khofi. Lahan dibahas lagi ya habis ini, habis pembagian tasydid. Apa itu lahan khofi? Lahan khofi, kesalahan yang jika diucapkan enggak sampai menyebabkan perubahan makna, enggak. Hanya menyelisihi kaidah tajwid. Seperti tadi bismillahirrahmanirrahim. Apa istilahnya? Sampai lidahnya getar. Itu termasuk salah. Artinya salah dalam membaca. Jadi harus dihindari. Enggak sampai menyebabkan perubahan arti, enggak. Cuma menyelesaikan kaidah tajwid. Oleh karena itu, pembaca harus berusaha menahan lidahnya agar tidak bergetar dengan menempelkannya dengan kuat pada langit-langit mulut. Allah. Usaha ini membuat penekanan pada huruf ra menjadi lebih kuat dibandingkan dengan huruf-huruf lainnya. Maksudnya tasydid semua ya? Semua tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama bismil. Lam itu juga ada penekanannya. Bismil itu enggak boleh. Hanya lewat. Lam ra hanya sekedar lewat tapi melengkung. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah. Itu termasuk ya, khofi. Kalau ro nggak tasydid bacanya ro nggak tasydid bacanya gimana? Arhama, tergantung harokat sebelum ro. Jika harokat sebelum ro, kemarin masuk hukum tarkik dan tafkhim ya, seingat apa enggak? Tergantung huruf atau harokat sebelum ro. Jika sebelum ro berharokat fathah atau dhammah, maka ro sukun di situ dibaca tafkhim. Ya arhamar rahimin. Arhama bukan arhama, beda. Ya arhama. Kenapa? Karena sebelum ra berharokat fathah. Arhama. Allahu akbar, bukan Allahu akbar. Enggak. Nih,
Ini masuk tingkatan yang paling tinggi dalam kitab Al-Mizan fi Ahkamit Tajwid. Ini perbedaannya ya. Ntar yang satu lagi ini dalam kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid. Beda sedikit. Satu-satu dulu kitabnya. Dari kitab Al-Mizan fi Ahkamit Tajwid dulu. Ya, tingkatan tertinggi pada ra. Ya, artinya sampai au. Ya, sampai kayak orang apa bahasa sini pelok, kayak orang cadel Ar-Rahman Ar-Rahma, bukan Arhama. Alam tara, R-nya dibuang. R getaran dibuang. Baik, yang kedua tingkatan menengah. Ntar prakteknya ya. Tingkatan menengah, apa itu? Penekanan yang tidak berlebihan dan tidak berkurang serta tidak memiliki sifat takrir atau getaran. Nah, ini terjadi pada penampakan gunnah pada huruf pertama itbaq. Apa itu itbaq? Ini agak susah nih. Itbaq itu hurufnya adalah shad, dot, ta, dha. Minadh-dhalimin, bukan minadh-dhon. Ya, itu namanya melebih-lebihkan ya. Biasa minadh-dhalimin, shad, dot, ta, dha. Ya. Shad misalnya as-salihat, bukan as-salihat. Ya, atau dot waladdo, bukan waladdo. Ya. Ta misalnya fa idza ja'atit ta, langsung fa idza ja'atit ta, bukan fa idza ja'atit. Bukan. Ya, ini sedang, tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang, dan tidak memiliki sifat takrir atau getaran. Penampakan gunnah pada huruf pertama itbaq atau isti'la. Isti'la mengangkat lidah ke langit-langit mulut. Ya, lafalnya khussa dautin kit. Contoh, inna rabbaka labil pertanyaannya mirsad, tafkhim atau tarkik? Tipis apa tebal? Mirsad atau mirsad, mana yang benar? Yang benar adalah tafkhim. Kenapa? Karena walaupun sebelum ra berupa harokat kasrah, tapi setelah ra berupa huruf isti'la. Ya, mirsad, bukan mirsad, enggak. Ya, hampa. Ya, ini waktunya sudah agak malam, jam 9 lebih. Emang mau isyanya agak malam. Ya. Nah, ini yang ketiga, tingkatan rendah. Ntar insya Allah praktek dilanjutkan di minggu berikutnya. Salah. Tingkatan terendah terdapat pada huruf yang diidghamkan tetapi masih menyisakan gunnah. Diidghamkan tapi masih menyisakan gunnah. Seperti lam yu'min, yu'minu. Ya, tingkatan terendah pada huruf yang diidghamkan. Mana yang diidghamkan? Nun mati bertemu ya, idgham bi gunnah. Lamai kurang gede ya, digedein. Poinnya ini. Lamai yu'min. Lamai yu'min, ini tingkatan paling rendah. Miwara. Nah, kalau ini ada temponya. Berapa temponya? 2 ketukan. Yang mana hamzah?
bukan, non mati bertemu ya. Yang satu non mati bertemu wawu. Oke, kita mazhabnya pakai Imam Hafiz, jangan pakai Imam Khalaf. Khalaf non mati atau non mati bertemu ya atau wawu, ya, hukumnya adalah idgham bila gunah menurut Khalaf. Jadi la may yu'minu wa minan nasi man yaqulu beda ya. Itu dari Imam Khalaf. Kita la may yu'minu min waraihim. Oke. Atau masih menyisakan itbaq seperti dalam kata ahattu. Apa itbaq? Itbaq itu huruf, masih ingat gak di sifatul huruf? Huruf jika diucapkan maka lidah akan menutup langit-langit. Ahattu, ahattu, nggak boleh dibaca ahattu, nggak. Betul. Ahattu bima lam tuhit bih wa ji'tuka min. Ahattu, ahattu. Tak tetap ya. Iya. Ini yang disebut dengan idgham mutajanisain. Di ahattu, ahattu. Ya, tetap seolah-olah mau membaca ta tapi diidghamkan ke ta. Nih, menyisakan ahattu, bukan ahattu, enggak. Ahattu. Qala ahattu bima lam tuhit bih wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Nah, ini insya Allah yang akan kita praktekkan pada minggu berikutnya. Agak panjang nih. Ada yang ditanyakan? Ini baru satu pendapat ulama, belum pendapat yang lain. Kalau salah itu salah kecil atau salah besar? Salah. Ini disebut dengan lahan khofi. Ya, kemarin awal-awal sudah kita singgung ada lahan khofi, lahan jali, tapi poin-poinnya belum. Nah, ini bagian dari poin-poin lahan khofi dan lahan jali. Nah, ya, poinnya adalah bab di huruf-huruf yang bertasydid dan tingkatannya. Oke, tafkhim tarkik. Iya. Kecuali ketemu berapa yang dibaca tarkik, yang dibaca tarkik. Oke, saya buka lagi tarkik tafkhim ya. Kemarin perasaan udah di-share di grup Al Ihsan. Saya nggak tahu ini buka apa enggak. Tarkik dan tafkhim. Nah, ini tarkik dan tafkhim. Oke. Ini ra tafkhim apa? Nah, cara membacanya, kapan dibaca tafkhim? Yang pertama ra bertanda baca fathah. Rahmatullah, rahmatullah. Hasyaratun ar-rahim. Al-fuqara, bukan al-fuqara. Al-fuqara. Tafkhim atau bertanda baca dhammah. Al-akhyar, kafaru, bukan kafaru. Udhkurullah, rufi'at. Ra bertanda sukun, sedangkan huruf sebelumnya fathah atau huruf sebelumnya dhammah. Mana contoh yang mirsad? Ini yang tafkhim dulu ya. Ra sukun, sedang huruf di belakangnya berupa huruf yang dikasroh tapi bukan kasroh asli. Kasrohnya adalah baru. Kenapa baru? Karena bertempat pada fi'il amar sulasi. Apa itu fi'il amar sulasi?
fi'il yang menyatakan perintah dan terdiri dari 3 huruf murni, nggak ada tambahan. Irji'i, nggak boleh dibaca irji'i, nggak. Irham, irji'u. Ya. Nah, ini dibaca tafkhim. Ya. Kemudian furqatun labil mirsad, ra-nya sukun, sedangkan huruf di belakangnya berharokat kasroh asli setelah ra bertemu dengan huruf isti'la. Ada apa huruf isti'la? Ini lafal-lafalnya khussa dogtin kid, ya, kha sab dot ghin takid. Contohnya mirsad, nih ya, bukan mirsad. Oke. Ini marotibut tasydid atau tingkatan-tingkatan tasydid perlu praktek lebih mendalam, insya Allah di minggu berikutnya secara praktek. Mendapat 1 ulama, ntar dipaparkan lagi mendapat ulama yang lain. Mungkin secara teori agak sedikit berbeda, tapi prakteknya sama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.